Nah, ada lagi nih. Kan orang di luaran sana kan taunya, wah Taruna itu keras, ya kan? Seniornya galak-galak. Sebenarnya di STTD itu seniornya galak-galak gak sih? Galak-galak gak sih, Tan? Nah, terus baru-baru aja nih ya, teman kita ada yang meninggal ya, gara-gara seniornya ya dipukul tuh katanya. Pendapat kalian itu tentang hal seperti itu seperti apa gitu? Dan yang pasti terutama untuk senior dulu ya, senior di STTD itu galak apa enggak sih gitu? Ah, menurut saya karena saya udah beberapa tahun di kedinasan, sebenarnya kedinasan itu semuanya senior itu nggak ada yang galak tapi bijaksana. Ketika kita memiliki masalah atau kita memiliki trouble pada entah itu nanti ke senior dari sikap-sikap kita yang kurang sopan atau bagaimana, sebenarnya itu senior itu seharusnya lebih bijaksana dalam mengambil tindakan ataupun memberi arahan kepada adik atau junior, adik-adiknya atau junior. Siap. Mungkin yang kata kakak sampaikan bisa jadi seperti itu, meninggal kenapa? Mungkin dari seniornya sendiri kurang bijak, kurang bisa mengarahkan dengan lebih baik. Kenapa nggak bisa diomongin dulu dengan baik, dengan kata-kata yang lembut? Semua orang itu nggak harus dipukul, nggak harus apa. Karena pemukulan itu menurut saya juga sebuah pembodohan, nggak? Apa? Tempo dulu lah. Kita hidup di zaman milenial, harusnya nggak ada yang kayak gitu. Cukup dengan dikasih arahan yang lebih baik, dikasih dengan kata-kata yang bijak, mungkin adik kita bisa ngikutin. Janganlah semua kayak gitu. Semua itu harusnya dirubah. Pola pikir di kedinasan itu harusnya dirubah. Jadilah generasi yang milenial. Jangan sampai ada hal-hal yang seperti itu. Kebetulan di STTD juga kemarin baru mendeklarasikan kampus humanis yang tanpa kekerasan, zero accident. Jadi tenang aja. Kalau misalnya kalian atau adik-adik sekolah di sekolah tinggi transportasi darat, nggak bakal ada yang namanya itu pemukulan, kekerasan. Itu semua cuman omongan karena kedinasan itu keras. Enggak semua kedinasan seperti itu. Contohnya di STTD. Jadi mengutip kasus yang sekarang lagi viral Kak, mengenai Taruna ATKP, saya beserta rekan saya Fikri, karena kita senior tingkat 2 gitu loh. Jadi kita yang turun langsung kepada adik-adik tingkat 1. Saya pribadi mengajak agar lebih bijak lagi untuk memberi tahu dan mendidik adiknya lagi. Jangan sampai ada kasus seperti ini lagi, sangat amat disayangkan gitu loh. Kita sebagai senior seharusnya lebih tahu apa yang seharusnya kita lakukan gitu. Jangan terlalu mengedepankan nafsu. Aturan kita nih sebagai taruna gitu loh, taruna yang berpendidik, taruna yang terpelajar, seharusnya kita lebih tahu apa yang akan kita lakukan, dan kita juga mengetahui apa sebabnya apa yang telah kita lakukan. Jadi harus lebih berhati-hati lagi, dan saya beserta rekan mengajak untuk senior-senior yang menonton untuk ayolah kita berubah menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Pow. Jangan ada mindset kedinasan itu keras atau kedinasan itu ada pemukulan, jangan ada lagi gitu. Generasi perubahan adalah generasi yang baru. Jadi kita
kalau misalnya bukan kita siapa lagi gitu yang memulai semua ini gitu loh. Atau harus ada korban-korban yang lainnya, baru kita sadar apa yang harus kita lakukan gitu loh. Sekian sih. Siap. Wah, mantep banget penjelasannya nih. Ya jadi gitu teman-teman ya. Sebenarnya semua itu balik lagi ke oknum ya. Semua itu oknum. Kalian jangan menyalahkan instansinya atau sekolahnya, tapi semuanya itu karena oknum. Kalau oknum itu bersikap dewasa, menurut saya itu nggak bakal terjadi yang namanya kasus sampai meninggal kayak gitu, nggak mungkin. Teman-teman semuanya, jadi orang yang lebih dewasa lagi, bijaksana lagi, terutama buat adik-adik yang di sini. Jadilah senior yang bijaksana dan dewasa, yang bisa ngebimbing adik-adiknya. Jangan mengutamakan egois, nafsu belaka gitu kan. Kita sama-sama berjuang untuk lebih baik lagi. Jangan kalian hancurkan harapan mereka yang ingin sukses sama seperti kalian, ya kan? Jadi itu teman-teman. Nah, yang terakhir nih, motivasi buat calon-calon taruna yang ada di sana dari kalian. Silakan dari sini dulu deh, atau gimana? Untuk adik-adik semua yang mau masuk ke kedinasan atau sekolah kedinasan, yang pertama harus memiliki motivasi dan keinginan. Harus yakin kalau misalnya adik-adik itu gak bakal jelek gitu. Namanya gak bakal jelek kalau misalnya masuk kedinasan, apalagi ke Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Nanti setelah kuliah selesai dari sini langsung kerja. Buat motivasi kalian ke depannya, kalian jangan pernah harus berani melangkah ke depannya, harus berani ambil resiko, harus berani ambil semua yang ada di depan mata. What the fuck? Jadi kalau misalnya ke depannya ada masalah, jangan dihadapinya tuh dengan bijaksana. Jangan sampai salah-salah langkah. Buat kedepannya tuh semuanya harus memiliki pemikiran yang lebih dewasa. Saya kalau misalnya kerja di sini harus kemana. Kalian jangan pernah takut kalau misalnya masuk STTD itu, entah itu ada pemukulan atau apa, itu jangan dipikirin. Pikirkan masa depan kalian. Masa depan kalian nanti bakalan cerah setelah kalian selesai di STTD. Semangat buat semuanya kalau misalnya mau masuk ke STTD. Kakak doakan yang terbaik. Mudah-mudahan kalian bisa melihat ini dan bisa masuk STTD, dan semuanya ini gak bakal luput dari kalian sendiri, dari diri kalian sendiri. Kalau diri kalian sendiri gak mau berusaha, siapa lagi? Kalau misalnya kalian udah berusaha dengan baik, jika tidak mampu atau belum bisa masuk, mungkin tahun depan bisa dicoba atau yang lain jodohnya gitu. Jadi jangan lupakan takdir. Semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau motivasi dari saya buat adik-adik yang ingin mendaftar, pengalaman pribadi aja sih menurut kakak. Pertama, kamu harus tahu sih apa tujuannya gitu loh. Kalau kamu udah tahu tujuan kamu apa, pasti kamu akan tahu apa yang kamu akan lakukan dan apa yang kamu akan gapai. Semua dari tujuan. Punya semua tujuannya baik, insya Allah akan dimudahkan. Jika tujuannya nggak baik, ya akan seperti itu aja gitu loh. Tapi bohong. Ya. Siap. Jangan lupa minta doa restu dari orang tua dan belajar dan berusaha gitu loh. Nggak ada yang nggak mungkin buat di dunia ini gitu loh. Terima kasih. Oke, mantep banget. Ya gitu ya, jadi teman-teman, semisalkan niat kita baik dan niat kita benar, niat dan usaha itu seimbang, kita semua yakin pasti hasil itu nggak pernah akan mengkhianati ya semua proses yang udah kita lakukan. Jadi teruslah
bermimpi untuk menggapai cita-cita kalian. Terus melangkah satu persatu, lakukan semua yang menurut kalian itu baik dalam hal yang positif. Tetap pada pendirian dan yakinlah bahwa kalian bisa seperti mereka atau bahkan kalian bisa lebih baik daripada mereka. Mungkin sekian untuk part ini, untuk konten ini mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih atas motivasinya buat teman-teman yang nonton channel ini. Semoga channel ini terus bermanfaat dan mengedukasi buat teman-teman semuanya. Sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu penting bagi saya. Ya, kalau teman-teman semua mau tahu Instagram dia apa, ya kan? Terus Instagram dia apa? Kalian bisa komen aja di bawah konten ini. Siapa tahu nanti bisa saya kasih dan kalau dia mengizinkan. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Sekian. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Thank you.